Halo teman-teman, jumpa lagi di pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang konsep polymorphism dan inheritance atau pewarisan. Jadi kita akan belajar bagaimana polymorphism dan inheritance ini diterapkan di dalam PBO gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini sampai selesai. Oke, kita mulai dengan konsep polymorphism. Jadi teman-teman, polymorphism itu sebenarnya berasal dari kata poly dan morph. Jadi kalau poly itu maksudnya adalah banyak gitu ya, sedangkan morph itu artinya adalah bentuk. Jadi kalau digabungkan menjadi banyak bentuk. Polymorphism banyak bentuk. Nah, sebenarnya konsep polymorphism ini sudah ada, tidak hanya mengenai tentang kelas gitu ya, tapi di dalam Python sendiri itu ada beberapa polymorphism. Misalnya ada beberapa fungsi-fungsi inbuilt yang ada di Python itu menerapkan polymorph ya. Nah, dalam konsep PBO ya, kalau kita terapkan dalam kelas, polymorphism itu diartikan sebagai sebuah prinsip bahwa kelas itu bisa memiliki banyak bentuk metode, teman-teman. Jadi meskipun namanya sama, tapi perilakunya berbeda. Nah, coba perhatikan kelas seperti ini ya. Ini ada kelas namanya kelas pegawai kontrak dan ada pegawai tetap. Jadi dia sama-sama pegawai, ya, hanya yang satu adalah kontrak dan tetap. Di dalam kelas pegawai kontrak terdapat metode namanya biodata. Karena jelas setiap pegawai itu kan pasti punya data gitu ya, atau biodata begitu ya. Nah, di dalam dua kelas ini terdapat metode yang sama namanya nih. Jadi biodata ini sama namanya ya. Dan kemudian perilakunya berbeda. Yang satu dia mengeprint tulisan saya pegawai kontrak, sedangkan yang lainnya print saya pegawai tetap. Ya, itu di dalam ini yang dinamakan dengan kelas polymorphism atau polymorphism di kelas beda. Ya. Kita coba saja dalam program secara langsung ya. Oke, kita lanjut ke coding teman-teman. Dari slide tadi saya pindahkan ke sini. Jadi saya punya kelas pegawai kontrak dan kelas pegawai tetap. Ya. Kemudian di dalam pegawai kontrak saya tuliskan di sini ada biodata, yang suatu metode biodata. Di dalam biodata itu dia akan mencetak suatu tulisan saya pegawai kontrak. Kemudian di dalam metode biodata yang ada di pegawai tetap itu dia akan mencetak saya pegawai tetap. Yang ini kontrak, ini kontrak tadi ya. Nah, meskipun dia punya nama yang sama, tapi perilakunya yang di dalamnya ini berbeda gitu ya. Kita coba aja. Jadi seandainya saya buat sebuah objek gitu ya, yang namanya misalnya Arya gitu ya. Arya itu adalah sebuah pegawai kontrak, seorang pegawai kontrak ya, tidak ada parameter di sana. Kemudian saya buat lagi misalnya Gio itu adalah pegawai tetap gitu ya. Nah, dua objek sudah dibuat. Nah, sekarang saya ingin menjalankan metode yang ada di sini. Ya, ada metode yang ada di sini. Jadi saya tuliskan Arya biodata. Ya. Jadi kita akan lihat apa bedanya dengan Gio biodata. Ya. Jadi dua objek ini teman-teman memiliki metode yang namanya sama, biodata. Gitu ya. Nah, kita coba panggil keduanya ya, biodata ini, kemudian kita cek apa hasil di ini. Ya. Jadi kalau kita jalankan teman-teman dua pegawai ini nanti dia akan menghasilkan ini ya. Print saya pegawai kontrak dan saya pegawai tetap. Jadi kontrak itu dari area ini, dari ini. Nah, jadi bisa ya teman-teman ya, artinya kita nggak ada masalah dengan penamaan yang sama
di dalam metode sebuah kelas gitu ya. Nah, karena memiliki sifat polimorfisme ini, teman-teman, sebenarnya kita bisa buat sebuah coding gitu ya. Nah, ini keuntungannya kalau kita buat coding dengan polimorfisme itu, kita bisa membuatnya menjadi lebih singkat. Ya, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada for pegawai in area Gio. Jadi saya buat sebuah variabel baru namanya pegawai, isinya adalah objek area dan Gio ya, dua objek ini. Kemudian saya lakukan looping ya, seperti ini teman-teman. Jadi dia akan mengeksekusi objek pegawai atau variabel pegawai ini dengan metode biodata ya, karena area objek ini memiliki metode yang namanya biodata dan Gio juga memiliki metode biodata. Jadi saya bisa gabungkan jadi satu seperti ini. Ini lebih singkat jadinya ya. Ya, kalau kita jalankan, nah, jadi nanti akan keluar seperti ini. Oh, ini ada 4 ya. Ada 4 ini, dari sini saya matikan dulu. Nah, kita jalankan lagi. Ya, ini yang terakhir teman-teman. Ya, jadi saya pegawai kontrak, saya pegawai tetap. Nah, jadi lebih enak lah ya kalau kita misalnya buat ini menjadi menggunakan for gitu ya. Ya, itu sedikit tentang konsep polymorphism. Jadi di dalam kelas polymorphism itu artinya adalah banyak kelas tapi memiliki nama metode yang berbeda-beda. Memiliki metode yang namanya sama, ya. Tapi perilakunya bisa berbeda. Gitu. Oke, kita lanjut ke konsep inheritance atau pewarisan.